Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Adelvia dengan NIM 231050062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN di SD dengan materi keempat yaitu pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral untuk sekolah dasar. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu dasar pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral untuk sekolah dasar. Nah, dalam pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar didasarkan pada beberapa pilar utama, yaitu pertama, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama di mana setiap materi dan aktivitas pembelajaran dirancang untuk menanamkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, perkembangan psikologis anak, khususnya karakteristik perkembangan moral dan kognitif mereka, menjadi pertimbangan penting agar materi pembelajaran relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga, konteks sosial budaya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, turut diperhitungkan untuk memastikan nilai-nilai yang diajarkan selaras dengan norma dan kearifan lokal. Yang keempat, kurikulum yang berlaku, termasuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian, menjadi acuan untuk menentukan cakupan materi dan metode pembelajaran yang efektif. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dan pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral untuk sekolah dasar. Kita tahu bahwa pengembangan pembelajaran PKN perlu mengintegrasikan berbagai metode aktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan bermain peran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral yang matang. Lebih lanjut, peran guru sebagai fasilitator dan teladan sangat penting dalam mencapai lingkungan belajar yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu media yang digunakan untuk pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral untuk sekolah dasar. Nah, dalam pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar dapat diperkaya dengan berbagai media yang menarik dan efektif. Media tersebut dapat berupa media visual seperti gambar, ilustrasi, dan video pendek dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak seperti gotong royong, kejujuran, dan keadilan. Nah, selain itu, penggunaan cerita bergambar, lagu-lagu bertema nasionalis dan moralitas, serta permainan edukatif juga dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mudah diingat. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir ada evaluasi dan asesmen yang dilakukan dalam pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan moral untuk sekolah dasar. Evaluasi formatif secara berkala dapat membantu guru mengidentifikasi area-area di mana siswa mengalami kesulitan yang memungkinkan penyesuaian metode pengajaran dan materi pembelajaran agar lebih relevan dan mudah dipahami. Nah, sementara itu asesmen sumatif di akhir unit atau semester memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang kemudian digunakan untuk mengukur kemajuan belajar dan efektivitas program pembelajaran PKN secara keseluruhan. Nah, penggunaan beragam instrumen asesmen seperti observasi, perilaku, portofolio, penugasan proyek, dan tes tertulis sangat dianjurkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang perkembangan siswa. Dari beberapa pembahasan yang telah saya jelaskan, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata pengembangan pembelajaran PKN di tingkat sekolah dasar sebagai pendidikan nilai dan moral sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda. Kesimpulannya,
PKN bukan hanya sekedar mata pelajaran yang mengajarkan tentang peraturan dan sistem pemerintahan, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, norma sosial, etika, dan moralitas yang luhur. Melalui strategi pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, guru juga dapat membantu siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, lulusan sekolah dasar diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Nah, demikianlah pembahasan yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.